Shalom, sahabatku Permata GBKP dimanapun kamu berada saat ini. Berjumpa lagi di sermon online Permata GBKP. Saya Dikba Veneru Barus, Ketua Komisi Teologi Permata GBKP. Kiranya apa yang akan kita lakukan hari ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan bisa kita pakaikan untuk PA kita dimanapun kamu berada. Terlebih di beberapa waktu ini sesuai dengan anjuran pemerintah dan gereja kita bahwa kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing dan tetap menjaga diri, berdoa dan meminta kekuatan yang datangnya daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini yang menjadi tema kita di Minggu Pasion di tanggal 29 Maret sampai dengan 4 April tahun 2020, kita akan diberi satu pengertian tentang harga sebuah pengampunan. Mengapa kita menjadi seorang anak Tuhan yang harus mengampuni dan rela mengampuni? Pada saat ini, tema Permata GBKP boleh memberikan dua hal yang akan kita pakaikan di dalam hidup. Yang pertama, mengerti dan merasakan harga sebuah pengampunan berdasarkan nats. Yang kedua, menghargai pengampunan Yesus dengan bersyukur dan mengampuni orang lain. Di dalam nats Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 5, firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan yang dihadapi oleh orang Israel pada saat itu ialah mereka di dalam posisi penderitaan, pembuangan karena keberdosaan mereka pada Tuhan. Namun Tuhan menyelamatkan mereka dan memproklamasikan dirinya di hadapan bangsa-bangsa, terutama bangsa penjajah. Inilah kabar baik bagi bangsa ini, juga bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel yang sedang menderita ini? Yaitu dengan cara mengirimkan hamba yang tidak diharapkan oleh bangsa Israel. Mereka terkejut sebenarnya. Bangsa Israel memperoleh harapan bahwa mereka akan lepas dari penderitaan dengan hadirnya Sang Mesias. Hanya saja kehadiran Sang Mesias
sangat berbeda dengan apa yang mereka bayangkan, dengan apa yang mereka harapkan dan pikirkan. Karena Mesias di sini digambarkan sebagai pribadi yang sangat sederhana di dalam diri seorang hamba. Tak sedikit pun tergambarkan ketampanan yang mereka pikirkan bahwa akan ada seorang hamba yang sangat tampan yang akan mereka kagumi. Dan ketika setiap orang yang melihat, mereka akan sangat terkesima. Semaraknya pun tidak ada, sehingga orang memandang dia. Bahkan karena wajahnya tak menunjukkan keindahan, dia justru dihina dan dihindari orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga terlihat bahwa seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, orang-orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia dihina, dia dilecehkan, dia tidak diperhitungkan. Sebuah keadaan yang menggambarkan betapa rendahnya hamba ini, betapa tidak menariknya, dan tidak seorang pun menoleh, menyapa. Bahkan dia ditolak karena dianggap tidak pantas. Tetapi saudara-saudara, di ayat 4 terlihat jelas bagaimana dia, hamba yang penuh dengan kesederhanaan ini, bahkan yang dihina ini, menyelamatkan, memberi dirinya, merelakan dirinya menanggung penderitaan yang semestinya harus dijalani oleh bangsa ini atau dijalani oleh kita sendiri. Ayat 4 katakan dengan jelas, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan di ayat 5 juga katakan kembali meneguhkan apa yang dijalani oleh hamba ini. Seharusnya kita yang berada di posisinya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dengan sangat tegas. Ya, kata sembuh dan pulih di sini sangat menarik jika kita lihat terjemahan ya. Di Perjanjian Lama katakan kata syuk dengan makna menyembuhkan, menyambung, mengutuhkan, mendamaikan, dan bertobat. Ada kata sembuh, ada kata menyambung, berarti ada sesuatu yang rusak yang harus disambung kembali. Ada kata mengutuhkan, dan ada kata berdamai dan bertobat. Di sini tampak jelas dalam rangka menyelamatkan manusia, Tuhan tidak mengorbankan pihak lain, tetapi justru memberikan dirinya untuk keselamatan bagi manusia. Dia memberikan pengampunan, dia menyambungkan kembali yang terputus, dan menginginkan kita juga menerima pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, PA kita hari ini jelas-jelas memberikan dua hal untuk kita pakaikan, untuk kita paham. Yang pertama, mengerti dan merasakan harga sebuah pengampunan berdasarkan kasih.
Jadi kita pikirkan ya, tidak ada sebenarnya lagi alasan untuk menyimpan kesalahan orang lain, untuk katakan bahwa engkau tidak bisa mengampuni kesalahannya, untuk mengatakan bahwa kesalahan dia terlalu banyak, kesalahan temanku terlalu banyak. Benar bahwa Tuhan melihat betapa sakitnya kita dilukai. Tetapi yang lebih berharga adalah betapa pentingnya pengampunan yang Tuhan berikan ini kepada kita atas kesalahan yang dia tidak lakukan. Betapa pentingnya pengampunan yang Tuhan lakukan kepada kita dengan dia menderita, dihina dan disiksa. Jadi belum seberapa apa yang kita rasakan ya, apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, sehingga kita tidak mau memberi pengampunan dan memaafkan orang lain atas kesalahannya. Banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya pengampunan. Banyak orang lebih memusingkan harga diri, kepentingan dan bahkan keperluan mereka sendiri ketimbang kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan yang kedua dikatakan menghargai pengampunan Yesus dengan bersyukur dan mengampuni orang lain. Sesungguhnya sangatlah berbahaya apabila kita tidak mengampuni dan tidak berdamai. Kalau kita baca di Roma 12 ya, ayat 17 sampai dengan 18, bagaimana Paulus menjabarkan agar kita mulai hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Pada saat ini ada beberapa hal yang kami mau berikan kepada teman-teman semua tentang akibat tidak memaknai pengampunan ini. Yang pertama, kita akan berdosa. Kita akan mempunyai jarak dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya mempunyai sifat dan karakter yang sama dengannya, yakni penuh kasih dan pengampunan. Bisakah kita bayangkan jika Tuhan kita mendendam karena perbuatan kita yang senantiasa menyimpang? Ya, pastilah ada sejuta alasan agar kita dibuang dari hadapannya karena perbuatan kita. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan siap mengampuni. Yang kedua, dosa kita tidak diampuni. Janganlah yakin bahwa dosa kita telah diampuni jika kita belum mengampuni. Apakah yang mustahil bagi Allah selain melanggar firman-Nya sendiri? Coba kita lihat firman-Nya dalam Matius 6 ayat 14 ya. Harus kita sadari bahwa selama kita belum mengampuni dosa orang lain, selama itu pula dosa kita tidak diampuni. Yang ketiga, doa kita terhalang. Ya. Jadi mungkin sudah kita perlu merenungkan kembali ya, dari setiap pertanyaan yang sering engkau ajukan kepada Tuhan dan kepada orang lain juga. Kenapa doaku tidak diampuni padahal aku sudah berdoa dengan sungguh? Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Ada sesuatu yang terhalang di sana. Salah satunya adalah dosa tidak mengampuni. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 59, bisakah kita bayangkan bagaimana jadinya dengan dosa kita selama ada rasa benci yang tersimpan?
Dan bagaimana dengan doa kita? Apakah Tuhan akan menjawabnya? Ketika kita tidak mengampuni orang lain dengan alasan apapun itu. Apabila kita berdoa dengan iman, semua kemustahilan pun lenyap. Benar. Namun apabila kita menyimpan kepahitan, kebencian, akan menjadi benteng yang sangat besar untuk kita menyampaikan doa padanya, permohonan kepadanya. Di dalam Matius dan Galatia, Matius 12 dan Galatia 5, ditegaskan dengan sangat jelas tentang hukum yang paling utama, yaitu hukum kasih. Mengasihi berarti mengampuni. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh kita pakaikan. Bagaimana teladan Yesus Kristus yang telah berjuang menapaki Via Dolorosa demi menebus dosa kita dan mengampuni kita. Bagaimana kita juga memaknai bahwa pengampunan ini bukan karena hebat, bukan karena kita tidak punya dosa, tetapi karena kita begitu berdosa sehingga kita diampuni oleh karena kemurahannya. PA ini mengajarkan kita kembali, sebelum membenci orang lain, ingat, orang yang kau benci itu juga sangat dicintai oleh Tuhan. Jadi sebenarnya tidak layak sekali jika engkau membenci orang yang dicintai oleh Tuhan. Berdamailah, mengampunilah, seperti apa yang Tuhan sudah berikan dan lakukan kepada engkau. Ada satu kata-kata bijak katakan, orang lemah takkan bisa mengampuni, karena pengampunan adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang kuat. Permata GBKP, saya yakini dan saya imani adalah orang-orang yang Tuhan pilih menjadi kuat. Adalah orang-orang yang Tuhan pilih menjadi orang hebat, yaitu mengampuni. Bagaimanapun alasan kesalahan orang lain, kesalahan sahabat, keluarga, tetapi Tuhan inginkan kita benar-benar berdamai, memperbaiki semuanya dengan cinta Tuhan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Amin.